Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Kembali lagi dengan saya Dalmi Iskandar Sultani dalam channel pendidikan, motivasi, hobi, dan hiburan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya kembali menyapa dengan topik ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang masih kita rasakan hingga sekarang ini. Salawat salam senantiasa terucap dari lisan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin insyaallah. Ketika kita mendengar kata ibadah, maka yang terlintas dalam benak pikiran kita adalah sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, infak. Itu yang terbesit dalam benak pikiran kita. Ibadah adalah kita sholat, kita berpuasa, kita menunaikan zakat, kita berinfak, kita bersedekah. Dari ibadah yang kita kerjakan itu, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran dari setiap ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Namun, apakah kita mengetahui bahwa ibadah itu sebenarnya ada dua jenis. Dua jenis ibadah yang saling melengkapi kehidupan setiap manusia di dunia. Yang pertama adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang barusan kita sebut tadi. Ibadah sholat, puasa, zakat, haji, umroh, itu mahdhah. Yang kedua adalah ibadah khairu mahdhah. Ibadah khairu mahdhah itu ibadah yang tata cara pelaksanaannya dikembalikan kepada manusia itu sendiri, yang tentunya dimulai dengan niat mengharap ridha Allah. Itu ibadah khairu mahdhah. Contohnya adalah belajar. Belajar itu manusia sendiri yang tahu bagaimana cara dirinya belajar yang baik. Apakah dengan membaca terus, menghafal, belajar sendirian, belajar sambil dengerin musik, belajar sambil nyemil dan ngunyah, belajar sambil manjat pohon, dan lain sebagainya. Itu hanya manusia yang tahu. Sebab itu, jika aktivitas belajar dimulai dengan niat mengharap ridha Allah, maka sepanjang kita belajar, sepanjang seseorang itu belajar sampai selesai, maka dia sedang beribadah. Kemudian bekerja. Setiap orang itu bekerja, berusaha untuk mencari nafkah. Kalau seorang ayah mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya di rumah, lalu dia bekerja. Kalau seseorang itu keluar dari rumah pergi bekerja, hanya pergi saja, maka dia hanya bekerja dan mendapatkan gaji serta capek, lelah, dan letihnya. Namun jika seseorang itu keluar dari rumah pergi bekerja dengan mengucapkan niat mengharap ridha Allah, ya Allah ya Tuhanku, sengaja aku pergi bekerja untuk mencari rezeki yang halal di jalanmu untuk istri dan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Maka sejak kaki kanan dilangkahkan keluar dari rumah hingga dia kembali, maka seseorang itu sedang beribadah.
dan lainnya seperti itu. Lantas bagaimana dengan ibu-ibu di rumah? Ibu-ibu masak juga itu terhitung ibadah. Yang jika memasak itu diniatkan. Namun jika tidak, maka aktivitas memasak itu hanya memasak saja. Contohnya, ya Allah ya Tuhanku, aku ingin memasak sambal ikan, gulai ikan sore hari ini untuk makan suamiku dan anak-anakku. Lalu seorang ibu itu pergi ke pasar membeli ikan perlengkapan untuk memasak. Lalu dimasaklah sesuai dengan yang diinginkan. Setelah masak dihidangkan, lalu dimakan. Jadi sejak seorang ibu melangkahkan kaki keluar dari rumahnya, membeli perlengkapan yang ingin dimasak, sampai selesai memasak, maka seorang ibu itu sedang beribadah. Namun jika tidak, maka dia hanya sekedar memasak saja. Jadi ibadah khair mahdoh itu adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya dikembalikan kepada manusia. Bagaimana cara manusia itu mengerjakannya dengan baik, dengan mudah, dengan senang dan bahagia. Yang tentunya dimulai dengan niat mengharap ridha Allah. Maka semua aktivitas itu akan bernilai ibadah. Sementara ibadah mahdoh tadi adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya sudah dirinci, dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Sahabat semua, ibadah wajib yang kita kerjakan, kita tidak pernah tahu diterima atau tidak dan berapa pahala yang kita dapatkan. Maka dari itu, jangan merasa cukup, jangan merasa bangga, jangan merasa besar hati ketika kita sudah sholat, sudah puasa, sudah berzakat, sudah berhaji, sudah umroh, sudah baca Quran. Jangan. Tapi seimbangkanlah dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dan kita kerjakan di setiap harinya dengan memulai niat mengharap ridha Allah. Sehingga aktivitas yang kita lakukan itu semua bernilai ibadah dan tentunya bermanfaat bagi diri kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.